Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara niat zakat fitrah. Ini adalah tulisan saya sahabat tentang beberapa niat dalam zakat fitrah. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama, bagaimana niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Jadi ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niat ini sahabat, kita nggak harus memakai bahasa Arab, boleh juga kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa berniat menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahkan bahasa yang lain, karena niat itu adalah tempatnya di hati, jadi tidak harus memakai bahasa Arab. Selanjutnya kita juga bisa misalnya memakai lafadz ini, kita tunjukkan atau kita pegang beras yang sudah kita siapkan untuk zakat fitrah sambil kita mengucap dalam hati, ini zakat fitrah atas nama diriku, maka itu juga sudah sah sebagai niat kita. Selanjutnya yang kedua adalah niat zakat fitrah untuk istri. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala. Atau bisa juga misalnya kita sambil menunjuk atau memegang beras yang akan kita zakati untuk istri kita, kemudian kita dalam hati berniat, ini zakat fitrah atas nama istriku. Nah, itu juga sudah dianggap sah. Kemudian yang ketiga adalah zakat fitrah untuk anak yang belum balik. Jadi ketika kita memiliki anak yang masih kecil, bagaimana niatnya jika kita ingin mengeluarkan zakatnya? Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, titik-titik ini kita sebutkan namanya, kemudian fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku, kemudian kita sebut namanya siapa, kemudian fardu karena Allah Ta'ala. Atau bisa juga dengan cara tadi kita tunjuk atau kita pegang beras yang sudah kita siapkan untuk zakat anak kita sambil kita mengucap dalam hati, ini zakat fitrah atas nama anakku yang bernama siapa misalnya. Kemudian yang keempat adalah zakat fitrah untuk orang lain. Orang lain ini yang maksudnya adalah orang yang tidak wajib kita nafkahi, jadi nafkahnya dia tidak dalam tanggungan kita. Misalnya seperti siapa? Seperti anak yang sudah balik. Anak kita memiliki anak tapi dia sudah balik, sudah dewasa, maka dia sudah berkewajiban mencari nafkah sendiri dan sudah tidak menjadi tanggungan kita. Kecuali kalau dia misalnya sudah balik tapi dia cacat, tidak bisa bekerja, maka dia tetap dalam tanggungan kita. Atau misalnya dia sudah balik tapi kita membebankan kepada dia untuk belajar, misalnya mondok di pesantren, maka itu tetap dalam tanggungan kita. Atau juga misalnya seperti orang lain, tetangga kita misalnya, yang kita tidak wajib menafkahi dia, kemudian dia mewakilkan kepada kita untuk meniatkan zakat fitrahnya. Maka niatnya seperti apa? Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an titik-titik, ini kita sebut nama dia, wakili fardun lillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk fulan yang telah mewakilkan kepada saya fardu karena Allah Ta'ala. Atau bisa juga dengan cara kita tunjuk atau kita pegang berasnya yang sudah disiapkan, kemudian kita ucapkan dalam hati, kita berniat dalam hati, ini zakat fitrah atas nama fulan yang telah mewakilkan niatnya kepada saya. Nah, itu contoh beberapa niat-niat zakat fitrah sahabat. Nah, jadi ini ada keterangan kesimpulan, apabila kita mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang lain, maka
Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika kita memiliki tanggung jawab menafkahi orang tersebut, artinya orang tersebut tuh nafkahnya ada di bawah tanggungan kita, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, dan kita tidak perlu izin kepada dia. Contohnya adalah istri. Istri itu kan wajib untuk kita nafkahi. Karena dia wajib dinafkahi, otomatis kita juga wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah istri, maka kita tidak perlu izin kepada sang istri. Juga jika kita memiliki anak yang masih kecil atau kita punya orang tua yang tidak mampu, maka kita juga wajib menafkahi mereka. Karena kita wajib menafkahi mereka, maka kita juga wajib mengeluarkan zakat fitrah mereka, dan kita juga tidak perlu izin kepada mereka. Selanjutnya yang kedua adalah jika kita tidak memiliki tanggung jawab menafkahi orang tersebut, artinya dia tidak nafkahnya tidak ada di dalam tanggungan kita, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka kita tidak perlu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama dia yang tidak ada dalam tanggungan nafkah kita. Akan tetapi jika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah atas nama dia, maka kita harus izin. Contohnya adalah anak yang sudah balik. Kita punya anak dan dia sudah dewasa, sudah balik, otomatis dia sudah wajib mencari nafkahnya sendiri, sudah tidak dalam tanggungan orang tua. Nah, jika orang tua ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang sudah balik, maka dia harus izin kepada sang anak, atau dia kasihkan berasnya untuk sang anak supaya diniati sendiri, itu juga bisa. Contohnya lagi adalah saudara kita juga bukan dalam tanggungan nafkah kita, keponakan, sepupu, paman, atau juga orang lain, tetangga kita misalnya yang tidak ada hubungan darah, itu juga bukan di bawah tanggungan nafkah kita. Tetapi jika kita ingin keluarkan zakatnya, maka kita boleh dan harus minta izin terlebih dahulu. Jika tidak minta izin, maka tidak sah. Kemudian niat zakat itu hukumnya wajib, seperti pada niat-niat yang lain, niat wudhu, niat sholat itu kan juga wajib. Di antara faedahnya adalah guna membedakan antara zakat wajib dengan sedekah sunnah. Jadi ketika orang itu memberikan zakat fitrah tanpa dia niati, itu kan tidak ada bedanya apakah ini zakat ataukah ini sedekah, nggak ada bedanya. Nah, maka dalam hal ini diperlukan niat untuk membedakan, oh ternyata ini adalah zakat. Kalau tidak diniati zakat, berarti ini adalah sedekah. Kemudian kapan kita berniat? Nah, ketika kita berniat itu ada 3 tempat dalam masalah zakat ini. Yang pertama adalah kita boleh berniat ketika kita menyerahkan zakat kita kepada penerima zakat secara langsung. Jadi misalnya kita sudah mempersiapkan zakat fitrah, kemudian kita datangi fakir miskin misalnya. Nah, ketika kita akan menyerahkan kepada si fakir miskin, kita berniat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menyerahkan kepada wakil atau amil zakat. Misalnya di daerah kita di masjid misalnya kan biasanya ada panitia zakat fitrah. Nah, ketika kita mau menyerahkan zakat fitrah kita untuk diserahkan kepada wakil atau panitia tadi, nah kita boleh berniat ketika kita akan menyerahkan kepada panitia. Yang ketiga adalah kita boleh berniat sebelum kita menyerahkan zakat, sebelum kita serahkan ke penerima atau kepada wakil, tapi dengan syarat harta yang akan kita zakatkan sudah ditentukan dan sudah dipisah dari harta yang lain. Misalnya gini, misalnya kita punya beras 1 karung, nah kita sudah pisahkan, kita sudah ambil 3 kilo yang akan hendak kita zakatkan. Nah, setelah terpisah 3 kilo ini, nah kita niatkan gitu. Jadi harus terpisah, nggak boleh misalnya masih dalam 1 karung gitu, sedangkan yang mau kita zakatkan cuma 3 kilo, padahal 1 karung itu isinya 50 kilo. Nah, itu nggak boleh karena belum terpisah. Jadi harus dipisah dari harta kita yang lain. Yang mau dizakatkan harus kita ambil dulu supaya terpisah dengan harta kita yang lain, baru kita sudah boleh niat. Nah, itu
tempat niat yang ketiga. Jadi demikian sahabat, sekilas tentang niat zakat fitrah. Semoga apa yang kita bahas barusan ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Demikian sahabat, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.